Di berbagai belahan dunia, setiap budaya itu memiliki cara unik dalam menghadapi tekanan hidup dan masalah. Jepang dikenal dengan etos kerja yang tinggi, budaya disiplin, serta standar kesuksesan yang ketat. Namun di balik semua itu, tingkat stres dan kasus bunuh diri di negara ini cukup tinggi. Sebaliknya, di negara Indonesia, meskipun banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi dan tantangan hidup, masyarakatnya cenderung lebih santai dan bisa tetap menikmati hidup. Fenomena ini menarik untuk ditelusuri ya teman-teman. Mengapa orang Indonesia lebih bisa dibawa enjoy saat menghadapi masalah dibandingkan orang Jepang? Perbedaan ini bisa dijelaskan dari berbagai faktor seperti budaya, pola pikir, dan sistem sosial yang berkembang di masing-masing negara. Di negara kita tercinta Indonesia Raya, kehidupan sosial yang komunal membuat individu selalu memiliki support system dalam bentuk keluarga, teman, atau komunitas. Filosofi hidup seperti Rimoning Fandum, santuy, atau kalimat semua ini udah ada yang ngatur membuat orang lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan. Sementara di Jepang, masyarakat lebih individualis dan sangat menjunjung tinggi budaya malu atau shame culture, sehingga kegagalan sering dianggap sebagai hal yang memalukan dan sulit untuk diterima. Selain itu, spiritualitas juga memainkan peran besar dalam membentuk cara berpikir seseorang terhadap masalah hidupnya. Di Indonesia, agama dan kepercayaan menjadi pegangan yang kuat bagi banyak orang, sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sementara itu, Jepang adalah negara yang lebih sekuler, dengan banyak masyarakatnya yang tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat. Akibatnya, tekanan hidup menjadi lebih berat karena mereka merasa harus menghadapi semuanya sendiri tanpa ada konsep takdir atau harapan akan kehidupan setelah kematian. Meskipun budaya santai Indonesia bisa menjadi keunggulan dalam menciptakan kebahagiaan, ada juga dampak negatifnya teman-teman, seperti kurangnya disiplin dan kecenderungan untuk menunda penyelesaian masalah. Sebaliknya, budaya Jepang yang disiplin dan penuh tekanan telah menghasilkan banyak inovasi dan kemajuan, tetapi dengan konsekuensi berupa tingkat stres yang tinggi. Dari sini kita bisa belajar bahwa keseimbangan antara sikap santai dan ketekunan adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan lebih baik. Data menunjukkan bahwa Jepang memiliki tingkat bunuh diri yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, tercatat 21.584 kasus bunuh diri di Jepang, dengan peningkatan signifikan pada pria berusia 40 hingga 60 tahun, serta mereka yang pensiun atau menganggur. Sebaliknya, Indonesia memiliki tingkat bunuh diri yang lebih rendah, meskipun data spesifik tidak tersedia dalam sumber yang diberikan. Tapi Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Dalam hal kebahagiaan juga, survei menunjukkan bahwa hanya 57% penduduk Jepang yang merasa bahagia, menempatkan negara tersebut di peringkat ketiga terbawah dari 30 negara yang disurvei. Sebaliknya, Indonesia menempati peringkat ke-80 dari 143 negara dalam World Happiness Report 2024, yang menunjukkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan negara Jepang. Dan dari data tersebut terlihat jelas bahwa tingkat stres dan tekanan sosial di Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Budaya kerja yang kompetitif, tekanan akademik sejak usia dini, serta ekspektasi masyarakat terhadap kesuksesan membuat banyak orang di Jepang merasa terbebani, mengakibatkan ketika mereka merasa gagal atau tidak mematuhi standar yang ditetapkan, mereka mengalami tekanan psikologis yang sangat-sangat berat. Dan sebaliknya, di Indonesia, meskipun banyak tantangan ekonomi dan sosial, masyarakatnya cenderung lebih optimis dan dapat menikmati hidup. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar membantu seseorang untuk menghadapi masalah tanpa merasa sendirian, teman-teman. Ditambah lagi, budaya santai yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari membuat orang lebih bisa menerima kegagalan tanpa harus merasa kehilangan harga dirinya. Ini menunjukkan bagaimana faktor budaya dan pola pikir sangat mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi tekanan hidupnya, teman-teman. Jepang dikenal dengan budaya kerja keras yang ekstrim, di mana seseorang diharapkan untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Konsep koroshi atau kematian akibat kerja berlebihan menunjukkan betapa tingginya tekanan dalam dunia kerja di Jepang.
Sejak kecil, anak-anak di Jepang sudah dibiasakan dengan sistem pendidikan yang kompetitif, ujian ketat, serta ekspektasi tinggi dari keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, orang Jepang lebih individualistis dan cenderung menekan emosi mereka, sehingga banyak yang memilih untuk menyelesaikan masalah sendiri daripada mencari bantuan orang lain. Sebaliknya, di Indonesia, gaya hidup lebih fleksibel dan penuh kebersamaan. Budaya gotong royong dan nilai kekeluargaan masih sangat kuat, membuat seseorang lebih mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar ketika menghadapi masalah. Dan selain itu, pola pikir santuy dan keyakinan bahwa rezeki udah ada yang ngatur membuat banyak orang tidak terlalu stres dalam menghadapi tekanan hidup. Meskipun ada tantangan ekonomi dan sosial, orang Indonesia cenderung lebih optimis dan tidak terlalu terpaku pada kesuksesan materi. Berbeda dengan Jepang yang menjunjung tinggi perfeksionisme. Di Indonesia, kegagalan sering dianggap sebagai bagian dari proses hidup yang bisa diperbaiki dan diulang kembali. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa perbedaan gaya hidup dan pola pikir berpengaruh besar terhadap cara masyarakat Jepang dan Indonesia menghadapi masalah. Jepang mungkin lebih unggul dalam hal disiplin dan etos kerja, tetapi tekanan yang tinggi membuat banyak orang lebih rentan terhadap stres dan depresi. Sementara itu, Indonesia dengan gaya hidup yang lebih santai mungkin kurang produktif dalam berbagai aspek, tetapi memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi karena adanya dukungan sosial dan pola pikir yang lebih fleksibel. Namun, ada sisi negatif dari pola pikir santai di Indonesia, terutama dalam hal menghadapi konsekuensi dari perbuatan salah, contohnya seperti kasus korupsi. Di Jepang, jika seseorang terlibat dalam skandal atau perbuatan tercela, mereka akan merasa sangat malu hingga dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung rasa malu. Sementara itu, di Indonesia, ada fenomena di mana pejabat atau tokoh yang terlibat korupsi masih bisa tersenyum, cengengesan gak jelas, dan bercanda saat ditangkap, seolah-olah tidak merasa bersalah atas perbuatan goblok mereka itu. Bahkan, tidak jarang mereka membela diri dengan dalih seperti, "Saya ini dijebak," atau "Ini hanya fitnah politik kepada saya," yang mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan penyesalan dan lebih ke gak tahu malu kepada hewan-hewan yang seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap santai dan fleksibel memiliki banyak keuntungan dalam beberapa aspek, justru bisa menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan integritas dan rasa tanggung jawab yang kuat. Salah satu perbedaan utama dalam cara menghadapi masalah antara orang Indonesia dan orang Jepang terletak pada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia adalah masyarakat yang komunal, di mana hubungan keluarga, teman, dan komunitas itu sangat erat. Ketika seseorang menghadapi masalah, mereka cenderung mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Konsep gotong royong membuat masyarakat Indonesia itu jauh lebih terbuka untuk berbagi beban dan mencari solusi bersama. Hal ini membuat mereka merasa tidak sendirian, sehingga stres yang dirasakan itu jauh bisa lebih ringan. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Dan sebaliknya, negara Jepang memiliki masyarakat yang lebih individualistis, terutama dalam kehidupan perkotaan. Budaya kerja keras dan kompetitif mendorong setiap individu untuk berjuang sendiri demi mencapai kesuksesannya. Karena tekanan sosial yang tinggi, banyak orang Jepang yang merasa harus menghadapi masalah mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain. Mereka khawatir jika berbicara tentang kesulitan hidupnya, itu akan dianggap sebagai kelemahan dan dapat merusak citra mereka di mata orang lain. Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menutup dirinya, yang pada akhirnya meningkatkan resiko stres dan depresi tentunya. Dan selain itu, di Jepang terdapat konsep hone atau perasaan atau pendapat asli, dan tatemae atau perasaan atau pendapat yang ditampilkan di depan umum. Banyak orang Jepang yang merasa perlu menyembunyikan perasaan sebenarnya agar tetap diterima di masyarakat. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana orang lebih ekspresif dalam mengungkapkan mereka punya perasaan. Keterbukaan dalam berbicara tentang masalah membuat orang Indonesia itu lebih mudah mencari dukungan emosional, sehingga mereka itu lebih mampu menghadapi tekanan hidup dengan lebih santai dan enjoy. Orang Indonesia juga memiliki filosofi hidup yang lebih santai dan fleksibel dalam menghadapi tantangan. Konsep seperti nrimoning pandum atau menerima takdir dengan ikhlas dan santuy
santai dalam menghadapi masalah, mengakar dalam budaya masyarakat. Filosofi ini membuat banyak orang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan dengan serius. Bahkan dalam situasi sulit, orang Indonesia masih bisa bercanda atau mencari hal-hal positif untuk mengurangi beban pikiran mereka. Dan di sisi lain, orang Jepang sangat menjunjung tinggi prinsip perfeksionisme dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Mereka percaya bahwa setiap tugas harus dilakukan dengan sempurna, dan kegagalan dianggap sebagai hal yang memalukan. Konsep Genbaru atau berjuang sampai akhir mendorong mereka untuk terus bekerja keras dan berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin. Meskipun etos kerja ini telah membawa Jepang menjadi salah satu negara maju, tekanan untuk selalu sukses dan tidak boleh gagal membuat mereka lebih mudah mengalami stres dan kecemasan di dalam diri mereka. Budaya malu atau shame culture di Jepang juga memperparah tekanan psikologis yang dirasakan masyarakatnya. Jika seseorang gagal dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, mereka bisa merasa sangat terpuruk dan sulit untuk bangkit kembali. Rasa malu yang mendalam ini seringkali membuat orang Jepang memilih untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Bahkan ada yang sampai mengambil keputusan ekstrim seperti bunuh diri. Sementara di Indonesia, kegagalan lebih mudah diterima sebagai bagian dari proses hidup, dan orang cenderung mencari solusi daripada menyalahkan diri sendiri. Spiritualitas dan kepercayaan terhadap Tuhan juga menjadi faktor penting dalam cara seseorang menghadapi masalah. Di Indonesia, mayoritas masyarakat memiliki pegangan agama yang kuat. Konsep tawakal dan keyakinan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan memberikan ketenangan bagi banyak orang. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung berdoa dan berserah diri, yang membantu mereka untuk tetap tenang dan optimis. Agama juga mengajarkan tentang kebersamaan, sehingga orang lebih mudah mencari dukungan sosial dari komunitas keagamaan mereka masing-masing. Dan sementara itu, Jepang adalah negara yang lebih sekuler. Meskipun memiliki tradisi Shinto dan Buddha yang masih dihormati, namun banyak masyarakat Jepang yang tidak aktif dalam kegiatan keagamaan dan lebih mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah. Karena tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat, ketika seseorang merasa tertekan, mereka seringkali merasa tidak ada jalan keluar. Tidak adanya harapan akan kehidupan setelah mati juga membuat mereka lebih rentan terhadap keputusan ketika menghadapi kegagalan atau tekanan hidup yang berat. Dan selain itu, di Indonesia ada banyak ritual dan tradisi yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi individu saat menghadapi kesulitan. Misalnya, kebiasaan mengadakan pengajian, doa bersama, atau kegiatan sosial lainnya bisa menjadi sarana untuk mengurangi kecemasan dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Hal ini berbeda dengan Jepang, di mana tekanan hidup lebih bersifat individu, sehingga ketika seseorang mengalami masalah, mereka lebih cenderung memadamkannya sendiri, tanpa mencari bantuan spiritual atau sosial kepada siapapun. Dan dari ketiga faktor ini, jelas ya bahwa budaya sosial, filosofi hidup, dan spiritualitas memainkan peran besar dalam membentuk cara seseorang menghadapi masalah. Jepang dengan budaya individualis, perfeksionisme, dan minimnya dukungan spiritual cenderung lebih rentan terhadap tekanan hidup. Sementara Indonesia dengan nilai kebersamaan, fleksibilitas, dan keyakinan agama yang kuat memiliki mekanisme yang lebih baik dalam mengatasi stres dan masalah kehidupan tentunya. Setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam cara menghadapi masalah. Budaya santai di Indonesia memberikan dampak positif berupa kehidupan sosial yang lebih harmonis dan bahagia. Orang Indonesia cenderung lebih mudah menemukan dukungan emosional dari keluarga, teman, atau komunitas, sehingga mereka lebih jarang mengalami stres berat. Selain itu, sikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis membuat masyarakat lebih bisa menerima kegagalan sebagai bagian dari proses kehidupan. Pinjam dulu 100-mu, bayarnya jangan kau tunggu. Kalau aku tidak mampu, kau ikhlaskan dulu, aku kan kawanmu. Hal ini membantu mereka untuk tetap optimis dan berusaha tanpa perlu takut gagal. Namun di sisi lain, budaya santai juga memiliki dampak negatif, terutama dalam hal kedisiplinan dan produktivitas, karena banyak orang berpikir bahwa segala sesuatu sudah diatur dan akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Terkadang ini menyebabkan sikap kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Kebiasaan menunda pekerjaan dan mengandalkan keberuntungan juga menjadi tantangan bagi kemajuan individu maupun negara itu sendiri. Dalam dunia kerja, budaya ini dapat menghambat efisiensi dan daya saing jika tidak diimbangi dengan sikap disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Jam 5.
Sebaliknya, budaya kerja keras dan perfeksionisme di Jepang membawa dampak positif dalam hal produktivitas dan kemajuan negara. Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling disiplin di dunia dengan tingkat inovasi dan efisiensi yang tinggi. Prinsip kerja keras membuat masyarakatnya terus berusaha mencapai kesempurnaan dalam segala hal yang berkontribusi pada kesuksesan ekonomi dan teknologi mereka. Selain itu, budaya malu, shame culture, juga memiliki sisi positif karena mendorong orang untuk menjaga reputasi dan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan diri sendiri maupun orang lain. Namun, tekanan sosial yang tinggi di Jepang juga memiliki dampak negatif yang serius. Banyak orang yang merasa harus selalu tampil sempurna dan tidak boleh menunjukkan kelemahannya, sehingga mereka cenderung lebih memendam perasaan dan enggan mencari bantuan. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri di Jepang. Dan selain itu, tekanan untuk sukses sejak usia muda juga dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik, yang pada akhirnya bisa mengurangi kualitas hidup seseorang. Hajar sia ku aing. Berbeda dengan Indonesia yang lebih santai, di Jepang, banyak orang yang merasa kesulitan menikmati hidup karena terlalu fokus pada tuntutan kerja dan ekspektasi sosial. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tantangannya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara sikap santai yang positif dan kedisiplinan yang produktif, agar bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bahagia tentunya. Dari perbandingan ini, kita dapat belajar bahwa tidak ada cara yang sepenuhnya benar atau salah dalam menghadapi masalah. Orang Indonesia bisa mengambil inspirasi dari kedisiplinan dan etos kerja orang Jepang, sementara orang Jepang bisa belajar dari cara orang Indonesia menikmati hidup dan menghadapi kegagalan dengan lebih santai. Keseimbangan antara kerja keras dan kenikmatan hidup adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat secara mental, emosional, dan sosial tentunya.